Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Quran yang disayangi Allah, alhamdulillah tidak terasa kita masuk ke Nabi yang ke-22, Nabi Allah Zakaria. Bang Sarip sudah 22 malam ini ya. Subhanallah. Nabi Zakaria berapa kali disebut dalam Al-Quran? Bang Sarip. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. 7 kali. Berarti lebih banyak dari Nabi Yunus yang Iya, 7 kali. lalu ya. Di surat berapa saja? Yang pertama kita bisa lihat di surat ketiga Ali Imran ayat 37. ayat 37, sahabat. Selanjutnya Terus ayat 38. 38. Terus di surat ke-6 Al-An'am 38 ayatnya? tadi surat ayatnya 38 maksudnya. Surat ketiga ayat 37. Ayat 37 sampai 38. Ada surat 38 juga, ayat 38 juga. Terus surat ke-6 Al-An'am ayat 85. ayat 85. Surat ke-19 Maryam. Ayat kedua ayat ke-7. 7. Ada lagi di surat ke-21 Al-Anbiya. ya, ayat yang ke-89. 89. Selanjutnya Tadi di 37 ada pengulangan. 2 kali disebut. 2 kali disebut. Jadi ada di 4 surat ya Bang? Ada di 4 surat. Disebut sebanyak 7 kali. 7 kali. Oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Adapun konsep penamaan Ya. Nabi Zakaria, Tentang konsep penamaan Nabi Zakaria, ya Zakaria kalau kita mau cari akar katanya adalah dari kata zakaro, pakai zai. Oh, pakai zai. Bukan pakai za, ya pakai zai. Kalau zakaro pakai za mengingat. Ya, zikir. Zakaro Kalau zakaro yazkuru, berarti kan ya? menyebutkan. Ya, bukan menyebutkan. Bukan menyebutkan. Ini kepenuhan. Zakaro kepenuhan. Kepenuhan, pengalaman lah, sudah berpengalaman, sudah penuh dengan pengalaman. Ya, itu zakaro, yazkuru, ya, zakaron. Ini dinisbatkan jadi Zakari, jadilah Zakaria gitu. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita mau cari akar katanya. Artinya apa kepenuhan? Kepenuhan. Kenapa kepenuhan? Karena sudah banyak pengalaman. Maka beliau baru diangkat jadi Rasul itu setelah usianya 90 tahun. Ya, jadi tahun ya? Ya itulah. Ya. Oh, ini sudah tua renta ya. Sudah tua. Sudah banyak punya pengalaman, sudah penuh dengan pengalaman, baru kemudian diangkat ya jadi nabi dan rasul di usia 90 tahun. Lebih bijak ya Bang. Ya, itulah Zakaria ya, karena banyak pengalaman. Nanti dikasih anak namanya Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya itu adalah kalau dibilang energi baru ya. Tenaga atau energik. Nabi juga ya. Ya. Karena memang dalam kisahnya nanti Zakaria itu merasa tidak punya kekuatan, tidak punya harapan, karena sampai setua itu belum dikasih anak. Belum dikasih keturunannya. Istri beliau juga mandul. Jadi apa? Harapannya tipis ya. Hampir putus asa lah ya. Ya itu. Sehingga nggak punya energi, nggak punya kekuatan buat dia merasa lemah. Kisahnya Bang Sarip di Al-Quran? Ada di Quran. Maka tadi yang tadi kita dari 4 surat itu kita bisa dapat banyak cerita itu di surat ke-19. Maryam. Ya. Jadi di Ali Imran, Maryam kan semua keluarga ya. Ya kan? Ali Imran 3. Kan keluarga Imran. Itu. Imran nanti punya anak namanya Maryam kan? Iya. Imran ini dengan Zakaria ini adik kakak. Jadi Maryam keponakannya. Iya. Nanti juga istrinya Imran, ya ibunya Maryam, dengan istri Zakaria juga sama adik kakak.
dahulu belum disyariatkan, jadi masih boleh ya Bang Syarif ya? Ya kan Kalau itu boleh, sekarang juga boleh. sepupu ya? Sekarang juga boleh, adik sama adik kakak boleh kan? Kalau Kakaknya sama kakaknya, adik sama adiknya boleh oh kan? iya, kirain langsung adik kakak Oh, gitu Bang Syarif. bukan. Baik, itu ada di Quran surat Ke-19 surat Maryam ya. Kita buka Bang Syarif. Karena memang sangat kuat sekali kisahnya dengan kisah Maryam, di mana nanti Zakaria dititipkan untuk mengurus Maryam. Karena Imran wafat ketika Maryam masih kecil. Jadi beliau mengurus keponakannya. Iya. Ya. Sahabat, yuk kita buka sama-sama Quran surat ke-19 surat Maryam ayat 2 dari ayat 2 ayat 2 sampai ayat 7 nanti. sampai ayat 7. Kisah Nabi Zakaria. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, Ya. yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Ya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Oke. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, Ya. yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Ya. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, Ya. yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Ya. Allah sudah kasih ya informasi akan punya anak, dan bahkan diberikan namanya langsung oleh Allah. Nanti anakmu namanya Yahya, yang nama itu belum pernah ada sebelumnya. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika mendapatkan anak namanya Ishak. Ishak. Kan sudah Allah kasih tahu itu. Ini kan konsep. Memang sudah diatur Iya, ini konsep. oleh Allah Subhanahu Iya, wa Ta'ala. artinya dalam ke kondisi yang sudah tua, renta, kondisi yang tadi sudah berlemah secara fisik, sudah beruban, sementara ngurus umat itu susah, nanti siapa yang mau ngurusin Bani Israel ya, yang begitu Sepeninggalku. iya, kata yang beliau, begitu ngeyel-ngeyelnya gitu kan, banyak tanya. bisa sia-sia nih saya punya kerjaan itu loh, punya usaha untuk ngajak mereka. Harus ada orang yang akan melanjutkan tugasku. Maka beliau berdoa kepada Allah agar diberi Allah keturunan. kasih nama itu ya. Itu makanya dari Zakaria konsepnya itu. Ya, pengalaman sudah banyak, tapi kan juga harus dia punya Keturunan ya. keturunan nanti yang akan melanjutkan. Maka diberi nama Yahya oleh Allah. Ya, apa tuh Yahya? Yahya itu energi baru. Semangat, ada gaya hidup baru. Dari ayah beliau. Gitu. Itu tadi peristiwa atau kisahnya dalam Al-Quran. Adapun konsep. Lanjut aja Mas ayat. Lanjut ayat 8 Bang Syarif. Baik. Sahabat, masih di surah yang sama, surah Maryam. Kita lanjut ke ayat 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Iya. Jadi beliau berdoa minta punya anak, berdoa minta ada nanti yang melanjutkan tugasnya, yakin betul tapi istrinya mandul, dia sudah tua, secara syariat kayaknya sulit ya. Tapi kemudian ketika Allah kasih kabar engkau akan punya anak namanya Yahya, dia sendiri bingung gitu loh. Kan saya udah tua, kan istri saya mandul, kok bisa gitu?
Ya. Kayak nggak percaya gitu. Kayak ya, nggak Bang Syarif. percaya kalau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Lanjut 10 Bang Syarif. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Ya, jadi tetap nggak yakin kalau nggak ada tandanya. Minta diberi tanda oleh Allah ya. Benar Allah. Kan ada Ya, tandanya Israfil. tiba-tiba suaranya hilang, tidak bisa bicara. Bercakap-cakap Padahal nggak ada sakit, nggak ada radang, nggak ada apa gitu kan. dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Nah, dia boleh bicara menggunakan isyarat, bahasa isyarat. Nah, jadi beliau keluar lah nanti ngajak orang dengan bahasa isyarat cuma 3 hari. 3 hari. Ya mungkin ini bisa jadi amalan juga mungkin ya bagi nanti mereka yang sudah pengen punya anak gitu kan. Ikuti Apa yang apa yang dilakukan oleh Zakaria ya. Yakin, pede, berdoa, terus puasa nggak bicara 3 hari. Nanti juga akan diturunkan oleh Maryam. Maryam ke sana, nanti Maryam juga akan puasa bicara. Ya. beliau juga dianugerah. Iya, dia juga akan diberikan puasa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oke. Tadi kisah beliau ya. Adapun karakter dari Nabi Zakaria Bang Ya, Syarif. kita lihat lagi nanti supaya utuh dapatnya. Di surat ke-21 ayat 98. Al-Anbiya. 89. Ya. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 89. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Oke. Itu kata kunci itu ya, kata kunci. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Itu. Zakaria diangkat jadi nabi usia yang sangat tua. Oke ya? Harusnya kan enggak. Jadi ternyata dia jadi rasul di usia yang sangat tua. Itu pelajaran. Juga ya. Jadi enggak selalu orang muda itu juga yang unggul dan yang tua, tidak. Dalam hal pemimpinan. Buktinya Zakaria diangkat oleh Allah jadi nabi pada usia ke-90 tahun, udah tua. Nah itu namanya Zakaria. Namanya Zakaria disuruh diambil ya. Sudah kepenuhan dengan pengalaman. Artinya sudah tua. Apa istilahnya itu sudah makan asam garam kehidupan. Maka dikasih nama Zakaria. Ya. Apalagi tidak putus asa ketika dia berdoa kepada Allah. Walaupun secara ukuran akal kita nggak mungkin. Tapi berdoa itu jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu berdoa itu. Yakin saja berdoa. Di sini disampaikan oleh Allah khusyuk. Iya. Tapi juga doa itu tidak cukup hanya dengan berdoa. Harus diiringi dengan berbuat baik. Itu. Yang sering disampaikan oleh Bang Syarif ya. Akan mendapatkan hikmah dari kebaikan berbuat yang baik dilakukan. Itulah. Itu suplemennya. Itu gizinya. Itu vitaminnya yang membuat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk mintanya. Ya, khusyuk mintanya. Maka di sana ada kisah mihrab. Ya, di mihrab. Kenapa masih di mihrab? Mihrab itu salah satu tempat yang mengandung daya hipnotik. Nah, itu ya. Mihrab. Ya. Kenapa orang itikafnya di masjid? Kan bisa itikaf di rumah. Ya kan, karena masjid itu memiliki daya hipnotik yang tinggi. Apalagi di mihrabnya masjid.
itu lebih tinggi lagi daya hipnotik. Subhanallah. Jadi rasa percaya dirinya tumbuh tuh ya. Khusyuknya tumbuh. Ya. Karena berada di mihrab. Iya, berada di. Maka tuh imam tuh dikasih mihrab. Sejadahnya beda. Iya, supaya berbeda. Subhanallah. Jadi karakter yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Subhanallah. Ya, dan tetap harus berbuat baik dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria terus berbuat baik, khusyuk dalam berdoa, jangan putus asa, yang tidak mungkin akan jadi nyata jika Allah berkehendak. Maka yuk kita lekatkan sifat Nabi Zakaria kepada diri kita untuk tidak berputus asa, semangat berdoa, jangan lupa berbuat baik, karena berbuat baik adalah suplemen. Ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi, tapi dalam hal positif gitu loh, jangan yang negatif ya. Iya, kelapa itu makin tua makin banyak santannya. Itulah konsep Zakaria. Subhanallah. Lagi di bulan Ramadan ya Bang Syarif ya. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian pertemuan kita kali ini, Nabi Allah Zakaria, Nabi yang ke-22. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu dari Nabi Zakaria. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali kepada Nabi yang ke-23. Insya Allah pada episode berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.